Ada perampokan. Ini adalah hal pertama yang aku pikirkan, tapi untungnya tidak. Aku melihat dua dokter duduk di sebelah ibuku. Ketika aku bekerja di taman, dia merasa tidak enak badan dan jantungnya terasa sakit. Jadi dia menelpon ambulans yang segera tiba dan menstabilkan kondisinya. Salah satu dokter memintaku untuk berbicara secara pribadi. Dia memperingatkan bahwa jika ibuku terus-menerus merasa khawatir, kemungkinan besar jantungnya tidak akan dapat bertahan. Ketika dokter pergi, aku memeluk ibu dan memintanya untuk tidak terlalu khawatir. Aku mencoba untuk mendukungnya sebisa mungkin. Sayangnya dia kembali histeris. Saat itu sudah beberapa bulan setelah kematian ayah, tetapi dia masih menunggunya pulang. Aku memutuskan untuk tidak berbohong dan memberitahukan peringatan dokter kepadanya. Untuk sedikit menenangkannya, aku memberitahu rahasia bahwa pada hari ulang tahunnya dia akan mendapatkan hadiah yang bagus. Setelah itu dia menjadi lebih tenang dan tertidur. Hari berikutnya sangat luar biasa. Aku hanya menginginkan dua hal, menyelesaikan mainan rubah dan bertemu Lisa. Setelah kuliah aku menggambar potret di taman hanya selama beberapa jam. Itu sebabnya aku berhasil menyelesaikan mainan itu. Dengan perasaan senang aku pergi menemui gadis dengan mata terindah di dunia. Seperti yang telah disepakati, kami pergi ke Central Park untuk berjalan-jalan. Pemandangan kota di malam hari sangat fantastis. Suasana sungguh luar biasa. Percakapan kami nyata, tulus, dan aku tidak pernah begitu terbuka dengan siapapun. Ketika kami lelah, kami duduk di bangku dekat alun-alun. 1 menit hening dan kemudian hatiku hancur. Dalam 4 hari Lisa akan pergi ke negara lain. Selamanya. Dia menunjukkan tiketnya dan aku ingin merobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Besok dia tidak akan menjual gambar lagi. Inilah saat terakhir kami bertemu. Itulah kebenarannya teman-teman. Kemarin kita bertemu, hari ini kita harus mengucapkan selamat tinggal. Orang putus tiba-tiba, itu adalah teka-teki besar. Malam di mana aku memiliki begitu banyak harapan yang ternyata berakhir dengan perpisahan yang menyedihkan selamanya. Dia pergi ke satu arah, aku pergi ke arah yang lain. Dalam 3 hari, dia akan naik pesawat. Besok adalah ulang tahun ibuku. Aku harus bahagia dan tersenyum hari itu. Meskipun dalam 3 hari ke depan aku akan melihat ke langit dan berharap dapat melihat pesawat Lisa. Ketika aku kembali ke rumah, aku merasa takut lagi. Pintu flat kami terbuka lebar. Ada banyak dokter di dalam. Ada tandu dan 2 polisi. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua orang itu berdiri di sekitar sofa tempat ibuku tidur. Aku yakin dia baru saja tidur. Kemudian dokter mengajakku ke ruangan lain dan mengatakan bahwa 1 jam yang lalu jantung ibuku berhenti berdetak. Dia meninggal. Tubuhku lemas dan rubah yang aku genggam di tanganku jatuh ke lantai. Aku berlari ke tubuh ibuku, meraih tangannya dan menangis. 3 hari berikutnya adalah pemakamannya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Kemana aku harus pergi? Bagaimana hidupku? Aku memegang mainan itu yang seharusnya aku berikan kepada ibuku untuk ulang tahunnya. Namun sekarang aku ingin melarikan diri dan membakar mainan rubah yang lembut ini. Aku memasukkan tanganku ke dalam saku untuk mengambil korek api, tetapi menemukan selembar surat. Itu ditulis oleh Lisa. Dia menulis seperti ini. Leo tersayang, aku tidak tahu apakah kamu merasakan hal yang sama, tetapi pertemuan kita istimewa. Surat ini aku tulis di malam itu ketika kita bertemu. Kamu seharusnya sudah tahu bahwa aku akan terbang jauh, tapi aku punya satu permintaan untukmu. Bisakah kamu membuat rubah yang sama seperti yang kamu buat untuk ibumu dan mengirimkannya ke alamat di bawah ini? Mainan ini dan gambar yang kamu buat akan selalu mengingatkanku padamu, dari Lisamu. Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku yakin bahwa ibu tidak akan marah. Aku pergi ke kantor pos dan mengirim mainan itu ke alamat yang diberikan. Sayangnya, belakangan aku mengetahui bahwa Lisa menulis alamat yang salah.